395 dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi intermediasi bank. Fungsi intermediasi lembaga keuangan, salah satu fungsi dari lembaga keuangan ialah menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghubungkan antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan kekurangan dana. Dengan demikian, lembaga keuangan masuk dalam kategori lembaga jasa yang kewajibannya memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap nasabah. Terlaksananya fungsi intermediasi. Nah, di sini fungsi intermediasi dapat dilaksanakan dengan optimal jika didukung permodalan yang memadai. Karena meskipun dana pihak ketiga yang dihimpun sangat besar, namun apabila tidak diimbangi oleh tambahan modal, maka bank akan terbatas dalam menyalurkan kreditnya. Nah, sebagai lembaga intermediasi, perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Bank memiliki peran strategis untuk menjembatani kebutuhan modal antara pemilik dana dan peminjam dana. Bank juga dapat mendukung sektor real, baik dalam rangka peningkatan iklim usaha dan iklim investasi maupun penciptaan lapangan kerja. Karena hal itu, jika fungsi intermediasi perbankan tidak berjalan dengan optimal, maka secara langsung hal tersebut akan berdampak pada kinerja ekonomi. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Seringkali lembaga keuangan di pedesaan kurang memperhatikan pelayanan yang seharusnya diberikan oleh suatu lembaga kerja, bahkan menempatkan diri sebagai orang yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan masyarakat. Tentu saja hal ini membuat hubungan antara masyarakat dengan lembaga tersebut menjadi kurang baik. Lembaga keuangan sulit dijangkau, sehingga pada akhirnya masyarakat lebih menyukai lembaga non-formal yang memberikan pelayanan dengan mudah, ramah, walaupun mahal. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah terjadi hampir 1 tahun ini dan belum juga usai saat ini, mulai memberikan dampak negatif bagi fungsi intermediasi perbankan. Tak dapat dipungkiri bahwa pandemi yang terjadi di Indonesia ini telah melemahkan fungsi intermediasi sektor keuangan. Sebagai lembaga yang menawarkan jasa, lembaga keuangan dalam menjalankan fungsinya harus memenuhi kaidah sebagai lembaga yang memberikan pelayanan yang prima atau berkualitas. Dengan kata lain, fungsi intermediasi akan berjalan baik apabila pelayanan yang diberikan berkualitas dengan asumsi bahwa kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan respon masyarakat untuk menjadi nasabah di lembaga keuangan tersebut. Pendapat mengenai fungsi intermediasi harus dipandang dari sisi pelayanan lembaga keuangan diperkuat dengan amended teori yang menyatakan bahwa perantara keuangan adalah penyedia wirausaha layanan keuangan. Adapun untuk menilai kualitas pelayanan suatu lembaga jasa, maka menurut para suraman, Zeitemel dan Berry, terdapat 5 dimensi yang harus diperhatikan, yaitu tangible, empati, reliability, responsiveness, dan asuransi. Yang pertama, yaitu tangibles, merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Pentingnya dimensi tangibles ini akan menumbuhkan image penyedia jasa, terutama bagi konsumen baru, dalam mengevaluasi kualitas jasa. Lembaga keuangan yang tidak memperhatikan fasilitas fisiknya akan merusak image perusahaan. Yang kedua, yaitu empati, merupakan kemampuan lembaga jasa yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan konsumen. Jadi, komponen dari dimensi ini merupakan gabungan dari akses, yaitu kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, dan komunikasi, yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi, untuk mengurangi asimetri informasi kepada konsumen, untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga, yaitu reliability atau kehandalan, merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat waktu. Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan konsumen akan menurun bila jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Keempat, yaitu responsiveness,
atau daya tanggap merupakan kemampuan yang perusahaan atau yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Daya tanggap dapat menumbuhkan persepsi yang positif terhadap kualitas jasa yang diberikan, termasuk di dalamnya jika terjadi kegagalan atau keterlambatan dalam penyampaian jasa, pihak penyedia jasa berusaha memperbaiki atau meminimalkan kerugian konsumen dengan segera. Kepastian yang tinggi terhadap kemampuan penyedia jasa. Perusahaan membangun kepercayaan dan kesetiaan konsumen melalui karyawan yang terlibat langsung menangani konsumen. Garansi atau jaminan merupakan pengetahuan dan perilaku karyawan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam mengonsumsi jasa yang ditawarkan.